Oke, karena perjalanan jauh, kita harus mulai membersihkan kembali. Ini pisang ya. Jadi untuk mengantisipasi tumbuhnya fusarium, kita harus membersihkan kembali bonggol-bonggol pisang yang baru kita terima dari jasa pengiriman. Wow, sudah tumbuh akar ya. Nah, termasuk yang udah busuk-busuk ini ya, busuk-busuk. Yang sudah busuk kita bersihkan. Maksudnya busuk, bukan busuk penggolnya, busuk debok atasnya. Nah, dibersihkan untuk menghindari itu. Wah, ini sudah tumbuh akar banyak ya, menghindari itu serangan fusarium. Ya, saya punya cerita teman saya Pak Ahmad. Dia menanam pisang Raja Bulu dan ternyata saya mendapatkan trik yang aplikatif nyata ini. Dan saya pernah juga melihat ya podcastnya atau siaran dari Pak Dika CS, ya penangkar pisang yang hebat yang sudah dikenal dalam dunia pisang. Bila menggunakan deterjen ya untuk sterilisasi bibit, deterjen dan backclean ya, dan backclean. Jadi saya pun kadang-kadang untuk bibit pisang saya menggunakan cara itu yang mudah. Nah, kalau teman saya Pak Ahmad itu tadi, jadi sterilisasi lahannya menggunakan deterjen. Jadi langsung deterjen itu ditabur di lubang tanam. Ya. Kita akan pakai keduanya. Dan ini setelah dibersihkan lagi di tempat produksi bibitnya, ini sudah pakai pestisida, sudah pakai fungisida. Ada juga ya sudah dipakai itu insek ya. Tapi saya juga harus memberikannya lagi di sini karena ada kemungkinan ya di sana sudah diberikan, tapi di sini ada ya sudah sedia misalkan bakteri jahat atau apa ya, sehingga saya harus sterilisasi lagi di sini. Ini yang pembusukan di sini kita bersihkan dulu. Karena udah banyak ya. Ini pohon ajaib kalau menurut saya ya. Kita ajaib. Sekali saya kayaknya orang jarang ya yang udah bisa. Oh ya, saya ceritanya belum selesai ya. Ya, Pak Ahmad ini dengan treatment tadi, dia menanam pisang Raja Bulu selamat semuanya. Bahkan sekarang pisangnya itu suka beliau gunakan untuk kepentingan di masjid. Jadi pembangunan masjid itu sebagian biayanya dari kebun pisang beliau. Kenapa? Ya karena itu treatmentnya bagus. Dia cerita bahwa satu hamparan itu yang selamat kebun pisangnya cuma pisang dia aja. Mungkin pisang yang lain lahannya itu nggak ditreatment, nggak dikasih itu tadi. Dia akan ngasihnya deterjen ya, nggak dikasih deterjen ya. Maksudnya nggak dikasih pestisida ya di awal penanamannya, sehingga yang lain nggak selamat ya sudah mau berbuah ya, datanglah tuh penyakit. Yang punya dia doang yang enggak tahan ya. Nah, ini cerita ini saya akan terus pakai ya. Saya akan terus catat dalam ingatan saya, dan saya mencatat di buku saya ya, bahwa memang deterjen bisa ya, kalau nggak kita pakai pestisida khusus ya atau fungisida khusus, deterjen itu bisa mengendalikan ya fusarium. Kita kenal kan Raja Bulu itu bisa membuat petani merugi. Raja Bulu, fusarium yang menyerang Raja Bulu bisa membuat pekebun rugi.
Tapi setelah di treatment ada cerita sukses seperti itu, ya kita masih ada harapan ya. Kalau kita tanam lagi pisang raja bulu ya, sebelum ditanam kasihlah deterjen ya ke lubang tanam. Kemudian ininya juga direndam, bonggolnya direndam dengan pestisida fungisida. Dan kemudian kita treatment setelah penanaman itu dengan menggunakan pestisida fungisida lagi. Insya Allah itu akan selamat ya. Kalau nggak pakai, kalau menurut saya pakailah seperti yang dipakai oleh teman saya itu Pak Ahmad, yaitu pakai deterjen aja yang udah, karena ini success story ya, beneran ya. Dalam waktu dekat saya juga mau mengunjungi lahannya, karena ini saya punya cerita aja. Saya mau juga bibit pisang itu, pisang raja bulu. Oh ya, di tempat saya pisang raja bulu ini tetap menempati urutan termahal ya. Kenapa bukan Ambon Warangan? Karena tidak ada. Ini baru saya beli dari Pak Santo dari Banyuwangi, baru saya beli ini Ambon Warangan dan Apendis. Nah kalau Apendis sudah banyak, tapi kalau Ambon Warangan sudah orang baru dengar tuh sekarang. Orang di kampung saya nggak ada ya, makanya saya pesen dari jauh ini, dari Banyuwangi. Wow, ke tempat saya ini pengiriman di perjalanan itu 9 hari. Makanya di perjalanan sudah tumbuh akarnya banyak sekali ya. Oke, lanjut semangat ya. Oke. Kemudian ini dicelupkan ke sini. Ini air. Ini sudah dipercampur pupuk fosfat. Nih, pupuk ini ultradap. Ya, jadi selain pestisida fungisida di ember yang ini cuma sebentar aja sudah ada fosfatnya. Ya, walaupun bonggol pisang ini juga ada fosfatnya ya. Tapi kita ingin percepat pertumbuhan akarnya. Ya. Kita ingin percepat pertumbuhan akarnya. Celup aja, nggak usah terlalu lama direndamnya. Kalau sudah celupkan, kita langsung ya, pindahkan. Oke, warangan merah ini yang belum celupkan dulu ya. Oke. Ya, yang belum celupkan dulu. Besar banget bonggolnya ini. Masih ada 3 yang belum dicelup ya. Oke, yang sudah kita pindahkan ke jolang. Dari bonggol sekecil ini ya, ada harapan baru dari bonggol sekecil ini, insya Allah. Oke, ini berhenti dulu. Kita mau bawa dia ke sini ya. Nah, ini sudah siapkan ya medianya. Kita sudah siapkan media. Dan kita bawa dia ke sini dulu.
Kita akan bawa dulu bonggolnya. Wah, berat amat ya. Oke, bonggolnya sudah ada di sana dan kita siap untuk mulai menyemai. Inilah persembayan saya. Masya Allah. Ya, maaf ya. Ada yang jatuh, tapi bukan harga diri ya. Untung bukan harga diri kan yang jatuh. Oke. Nah ini. Ya, yuk kita proses. Langsung aja. Ya. Ini kita harus kasih tanda di sini. Karena yang sebelah sini paritas beda lagi. Oke, kita akan tanam dia. Bibit-bibit ini akan benamkan. Wah, benamkan dia. Ya. Kita akan menanam warangan merah. Oke. Kita tanam warangan merahnya. Siap. Langsung aja yang bonggol nih, besar nih. Yang bonggol besar. Bonggolnya besar amat ya. Kalau yang besar segini, ayo kita timbun. Iya, saya sudah menggunakan atau menyiapkan ya media tanam ini sejak 2 bulan yang lalu. Saya treatment tanahnya. Ya, ini sudah pakai pestisida pengisida tanahnya ini. Saya treatment terus. Ya, seminggu sekali ini disemprot pestisida pengisida, bahkan ada yang diocor ya. Kemudian nanti pupuk awalnya saya pakai yang tadi, yaitu Ultradap. Ya, untuk mempercepat pertumbuhan akar. Saya menggunakan Ultradap. Nah, saya menggunakan Ultradap di awal-awal perendaman tadi. Jadi perendaman yang tadi itu ada pupuk fosfatnya. Ada pupuk fosfat. Di airnya juga sudah saya kasih fungisida, pestisida. Jadi sudah lengkap ya. Sudah sangat lengkap. Ini bonggol yang kecil. Kita benamkan bonggol yang kecil ini. Oh ya, saya mau sharing doa ya. Kalau sebelum menanam, subuh itu kita sudah harus berniat. Ya Allah, saya mau menanam pisang. Mohon tanaman ini Engkau berkahi gitu.
untuk kemanfaatan umat, untuk menutupi kebutuhan keluarga dan seterusnya ya. Orang yang makan tidak sakit dan seterusnya. Orang yang bekerja juga tidak celaka. Nah, kemudian ditambahkan doanya subhanal ba'isil waris. Jadi ada tasbih khusus ketika menanam, yaitu subhanal ba'isil waris. Paling bagus kalau kata alim ulama itu menanamnya Rabu. Tapi karena Rabu saya bekerja di tempat yang lain, ya, maka saya adanya kan Minggu. Gak apa-apa, Minggu pun gak apa-apa. Semua hari baik aja. Tapi yang bagusnya Rabu kalau tanam menanam. Oke, lanjutkan. Kita lanjutkan tanaman. Cari bonggolnya. Oke. Nah, insyaallah. Dalam waktu 2 bulan ini dibongkar. Kemudian saya pisahkan bibitnya yang sudah berakar. Gitu. Jadi metodenya split, berakar, bibit tumbuh, kemudian berakar, pisahkan. Makanya saya bilang saya harus menjadikan 15 pisang Ambon Warangan dan Cavendish ini dari 15 harus menjadi 150. Nah, metodenya seperti itu, bertahap. Jadi setiap ada yang muncul tunas, kemudian berdaun, setelah daunnya 3, akarnya kan mulai banyak tuh. Saya pisahkan. Ya. Untuk anakan yang lain saya tetapkan di tempat yang semula di polybag, kecuali kalau pas dilihat akarnya sudah banyak. Nah, itu baru bisa ya. Bisa dipisahkan. Kalau akarnya masih sedikit, saya biasanya nggak langsung memisahkannya. Saya diamkan aja dulu 1 bulan lagi ke depan, panen lagi. Jadi ini akan panen anakan tiap bulan. Saya akan memisahkan mungkin 2 bulan pertama atau 3 bulan pertama cuman panen 1. Tapi setelah itu bulan-bulan berikutnya ini akan panen terus. 1 bonggol ini bisa menghasilkan 30 anakan dengan cara seperti itu. Tapi syaratnya itu harus telaten. Jadi kita harus melaten, memisah-misahkan. Nah, ini yang ketelatenan ini kita harus buktikan. Nanti kita harus buktikan. Dan ini ya yang membuat orang sukses lebih cepat. Dia telaten aja. Ya. Nah, sekarang ini Ambon Warangan ada di sini. Oke, saya juga sebenarnya menyasar ya sambil menyelam minum air, sambil saya mempersiapkan bibit untuk kebun sendiri. Target saya 10 hektar ya. Target saya 10 hektar. Saya juga bisa menjual bibitnya kan. Tuh, jadi ada side business, side effect yang bisa saya kerjakan. Sama seperti saya mempersiapkan kebun jambu air. Saya mempersiapkan kebun jambu air itu 1 tahun. Jadi bibitnya saya nabung 1 tahun. Bibit yang dari 12, kemudian saya stek jadi 100-an lah, 120, 100 itu. Kemudian saya bulan kedua stek lagi 100 lagi, 100 lagi. Jadi dalam 1 tahun saya membutuhkan, saya sudah punya bibit jambu air 600 dan sudah saya tanam sekarang 600. Nah, di sela-sela itu saya menjual bibit-bibit yang saya hasilkan. Jadi bisa cuan di pertengahan. Sejak kita memulai prosesnya, itu uang sudah menghampiri. Nah, gitu. Nah, seperti di jambu air, saya sekarang lagi pembuktian. Sebenarnya banyak orang yang mau bibit, tapi saya harus membuktikan dulu bahwa
jambu yang saya tanam bagus, baik, kualitasnya keren. Maka saya sekarang dalam proses membuktikan. Nah, ini harus juga dibuktikan nanti. Orang akan beli bibit pisang dari saya kalau saya sudah membuktikan bahwa pisangnya tumbuh bagus, rasanya, kualitasnya keren, mantap dan diterima oleh pasar, tidak komplain. Tuh, ini ya. Jadi brandingnya sejak awal sudah harus bagus. Ya, jadi sekali lagi, pisang itu banyak pohon, bahkan setiap orang di kampung saya ini punya pohon pisang. Tapi tidak setiap orang bisa loh mempertahankan kualitas. Makanya selalu ada celah untuk bisa kita eksekusi. Kita mau main di mana? Ya. Kalau saya lebih baik memberikan layanan ekstra ya, untuk kualitas lebih. Saya lebih baik merawat lebih baik daripada saya dapat harga yang murah. Ya. Saya lebih baik lebih telaten daripada saya kehilangan pelanggan. Gitu. Makanya saya lebih baik pulang lebih sore. Tapi pisang saya nanti kejualnya banyak daripada saya buru-buru pulang dari kebun, tapi kualitas dari kebun saya itu nggak disukai pembeli. Nah, itu kan menghancurkan reputasi sebenarnya. Nah, itu caranya. Jadi pisang mah banyak, benar. Tapi yang memenuhi standar konsumen akan menggunakan barang yang kita hasilkan belum banyak yang mampu orang memenuhi standar itu. Jadi saya masuk lah gitu ya. Oke, sahabat semua, ini sudah mulai mau selesai, tinggal ada 3 bonggol lagi. Karena yang 3 bonggol itu adalah pisangnya Raja Bulu. Sementara di tempat saya ini banyak yang kena fusarium, saya harus treatment lama. Jadi yang 3 bonggol yang mungkin bonus ya dari produsen bibit itu saya treatment lagi. Oke sahabat semua, ini kita harus memberikan dia pupuk ya. Pupuknya adalah yang saya gunakan Ultradap atau biasanya saya pakai fosfat murni. Tapi berhubung belum beli ya secara online, saya menggunakan pupuk fosfat. Nah, yang ini sisa kemarin saya menanam cabai. Pupuk fosfat yang ini saya nanti langsung memupuk fosfat. Pokoknya beda deh pisang dengan yang menggunakan pupuk fosfat dengan yang tidak. Itu saya sudah buktikan ya. Di awal pertumbuhan pakai fosfat itu beda ya dengan yang tidak pakai fosfat. Kemudian kalau ada yang bertanya, bukankah pupuk yang NPK itu lebih banyak kandungan? Ya, itu nanti setelah usia 20 hari. Biasanya saya 5 hari pakai Ultradap yang ini, fosfat atau fosfat murni. Kemudian usia dikocor lagi di hari ke-10 setelah penanaman. Saya kocor lagi dengan yang ini masih fosfat lagi. Ya, dengan yang ini lagi usia 10 hari. Kemudian 15 hari pakai fosfat lagi. Nah, setelah hari ke-20
baru saya pakai NPK. Saya pakai NPK-nya yang mahal, yang NPK Mutiara. Kenapa? Saya juga sudah membuktikan ya, pakai NPK yang murah dengan yang mahal tuh beda juga ya, pertumbuhannya beda juga. Pakai yang mahal saya. Toh cuma 30 bibit ini nggak akan menghabiskan 1 kilo. Jadi 1 kilo itu bisa untuk 3 kali pengecoran. Nah, fungisida saya pakai Antrakol aja. Kalau nggak ada saya pakai Mama Lemon ya, atau deterjen yang lain ya. Yang mudah-mudah aja. Nih, bongkar yang kecil juga ya. Yang kecil akan juga hidup insya Allah. Kita benamkan yang kecil. Oke. Nah, cuman dikit lagi ada sekedar 2, 3, 4, 5 ya. Jadi ambon warangan 15 bunggul. Dari 15 harus bisa jadi 150. Dari 150 harus bisa jadi 1.500. Dari 1.500 harus bisa jadi 15. Berapa tahun tercapai? Saya merencanakan 1 tahun harus saya bisa mencapai 15.000 bibit. Apakah mustahil? No, saya sudah buktikan di jambu air. Apalagi pisang kayaknya lebih mudah ya. Bahkan kalau saya mau, itu bisa saya metode split langsung atau beef ya. Beef bisa. Tapi saya untuk saat ini memilih bonggol ini langsung kita tancapkan dan kita akan main split nanti setelah 3 bulan di polybag ini dengan treatment yang baik. Oke. Kita tanam satu. Akhirnya banyak juga. Ya, sobat semua. Jadi selain sekarang menanam pisang ambon warangan, Cavendish, saya fokus juga di pisang muli atau barley. Kenapa? Wah, ceritanya menarik. Barley itu ya, harganya murah kan, satu tandan itu ada sekitaran 50 biji. Bahkan kalau yang bagus perawatannya bisa sampai 100 biji ya. Ada yang 10 sisir, mulai dari yang kecil sampai yang besarnya itu ada ya. Nah, kalau dijual langsung per tandannya itu paling mahal 70.000 ya. Tapi kalau dibikin olahan pisang coklat untuk makanan jajan anak-anak itu ya, taruhlah satunya kita hargai cuma 1.000. Modalnya cuma coklat dan seres doang, tambah susu kali ya. Modalnya cuma dari kebun kita gratis pisangnya, kemudian kita jual pisang coklatnya di harga itu 1.000-an. Kita laku aja per hari 30 aja ya, udah 30.000. Kita simpan di SD 1 orang. Tempat kita SD itu ada 15 ya, 15 ya, 15 berarti nanti 15 kali 30.000 udah banyak ya uangnya.
Oke, kita langsung memberikan pupuk. Kita langsung pupuk ya. Langsung kita pupuk. Pupuknya pakai Ultradap. Kita kasih Ultradap. Dikit aja, karena ini sebagai startup ya. Kita kasih pupuk Ultradap. Kemudian kita kasih lagi pestisida. Kita kasih pestisida. Insektisida saya pakai Venus. Cukup 1 botol saja. Nah, kita kasih dikit aja segini. Ya. Kasih. Kemudian untuk fungi dan juga pastinya insek, saya menggunakan deterjen ya. Gak usah saya sebut mereknya. Ya. Gak usah banyak-banyak, dikit aja. Nah. Oke. Langsung kita ratakan dulu. Kalau sudah, kita ambil ember. Kita ambil ember dan kita akan mencor ya. Kita akan memberikan pupuk pestisida, fungisida dengan cara dikocor ya. Oke. Kasihlah 1 gelas per polybag. Oke. Mantap. Oh, kita ambil lagi. Ya, kita ambil lagi. Ya, pemberian pupuk nanti akan berulang di hari yang kelima. Sama formulanya, pestisida, fungisida. Tapi saya biasanya untuk yang hari yang kelima, fungisida dan pestisidanya dipisah. Hari yang kelima saya fokus fungisida, fungi ya. Di hari yang kelima nanti saya menggunakan trichoderma dengan pupuk. Pupuknya sama, Ultradap. Itu di hari yang kelima. Di hari yang ke-10 saya pakai Mycorrhiza. Itu udah selesai ya. Oke, tinggal nanti di hari kelima kita kasih pupuk lagi. Pupuknya sama yang mengandung fosfat. Oke, selesai penanamannya. Mudah-mudahan tumbuh dengan baik.